warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kegiatan asinkronus satu ini mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ya, dan tidak ada kendala dan rintangan suatu apa. Kemudian salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Mas Mbak Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Ibu. Oke, sehat Ibu. Mudah-mudahan nanti sampai kegiatan latsar selesai nanti sampai seminar ujian ya. Jaga stamina Bapak Ibu, Mas Mbak, makan yang banyak. Siap. Ya Ibu. Makan bergizi, Bu. Iya. Oke. Oke, untuk kegiatan asinkronus satu ini, ya, kemarin sudah disampaikan ya tugas-tugasnya. Nah, untuk sekarang kita bisa presentasi Bapak Ibu Mas Mbak kaitannya dengan tugas-tugas yang kemarin ya sudah penjenengan kerjakan ya, walaupun ini ada beberapa yang masih proses ya. Ada LK1, kemudian LK2 dan LK3. LK1, LK2 dan LK3. LK1 video kaitannya dengan testimoni menjenengan atau rangkuman ya, learning journal penjenengan selama mempelajari materi di agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan juga smart ASN, ya kan. Kemudian yang LK2 itu video ya kaitannya dengan instansi penjenengan sendiri ya. Untuk LK1 silahkan di-upload di website atau medsos masing-masing ya. Jadi bisa di IG penjenengan atau di Facebook penjenengan. Jangan lupa tag IG BDK Semarang atau IG saya boleh. Jadi Fatma Widya Stuti itu nanti di tag aja di sana. IG saya mungkin ada 2 atau 3, tag semua aja nggak apa-apa. Kemudian untuk Facebook juga ada, Fatma Widya Stuti Facebook ada. Beberapa Facebook itu, kalau nggak salah 2 atau 3 juga. Kemudian eh, untuk LK2, LK2 itu silakan di upload di YouTube, Bapak Ibu. Kemudian link YouTube-nya yang dikirim ke PLC ya. Kalau tadi link eh, medsos penjenengan masing-masing, kalau yang ini link YouTube ya. Kemudian untuk LK3 apa PDF-nya aja yang dikirim diupload di PLC. Gitu nggih? Ya, siap nggih? Eh Mas apa namanya? Ketua kelasnya siapa? Mas Radianto. Fian. Ya, Mas Nggih. Fian. Oke. Mas Fian silakan temannya. Jadi kita selang-seling saja LK1 siapa, kemudian LK2 siapa, LK3 siapa. LK3 kemarin ini kelompok 3 ya, berarti 3A dan 3B. Nah, 3A Nggih. nanti siapa yang mau presentasi, 3B siapa yang mau presentasi. Misalnya belum Bu, belum sempurna ya, enggak apa-apa, nanti bisa direvisi, bisa disempurnakan lagi. Nggih. Oke, Nggih. monggo silakan. Berarti dari LK1 tugas dulu. individu, dari tugas individu, Bu, atau langsung kelompok? Yang mana? Untuk yang LK1 kan ada tugas individu dan kelompok, nggih. Itu maksudnya Anu langsung ke LK1 kelompok. yang individu dulu, Mas. Oh, nggih. LK1 kan individu. LK2 individu, LK3 LK sing video itu LK piro? Sing LK3 ya? Kalau kemarin itu kan dari Bu Farma sendiri kan minta kami untuk yang di hari Jumat kemarin itu Mm-mm. yang individu nggih, terkait dengan lenal. Lalu yang kelompok itu terkait dengan manajemen ASN dan juga smart Ya, ASN itu, ya, Bu. ya, siap. Dan nanti Oke. nggih, LK1 dulu, siapa yang ini yang mau maju?
Baik. Mau presentasi Iya, atau mungkin langsung? dari teman-teman ada yang ingin apa namanya mengajukan diri. Kalau tidak, nanti saya tunjuk aja. Ya. Saya kasih kesempatan. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya menunjuk silakan Mas Aris Junandar, monggo untuk yang tugas individu. Nanti gantian untuk yang lain. Mas Aris Junandar, bisa dengar suaranya? Saya bisa dengar suara kenapa? Ya, silakan untuk presentasi tugas individunya, Mas. Ya, dengan learning journal. Yang mana ya Pak? Ya, aku bingung Pak. Oh, yo. Yo, Mas. Kita Info cuma niki. punya waktu sampai jam 12.30 nggih. Ya, Bu minta ini saya belum download. ada kendala, Mas? Ada di HP Pak Ketua. Iya. Gak ada di laptop, adanya di HP. Nggak apa-apa saya kirimin jenengan. Oh, baik. Oke, silakan dikirim. Nanti saya bukakan dari sini. Oke. Iya. Mungkin untuk selanjutnya, untuk bisa persiapan ya, tugas yang kedua itu tentang tugas kelompok. Jadi nanti ini perwakilan dari kelompok 3A dan 3B. Untuk 3A, saya minta Mas Samsul, nanti untuk 3A ya, terkait dengan manajemen ASN ya. Lalu yang kedua, terkait dengan Smart ASN, saya minta hmm, Mbak Nikita. Jadi itu dipersiapkan tugasnya. Izin untuk share screen. Sudah terlihat teman-teman semua? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Junanda dari kelompok 3 angkatan 4 periode 1 Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita atau pengalaman saya mengikuti pembelajaran agenda 3 tentang kedudukan dan peran CPNS, khususnya dalam mendukung terwujudnya smart governance. Mempelajari agenda 3 tentang kedudukan dan peran CPNS memberikan saya wawasan baru bahwa menjadi seorang PNS di era sekarang, kita dituntut tidak hanya menjadi seorang PNS yang biasa saja, tapi mampu terlibat untuk menjadi bagian dari
terwujudnya era smart governance. Kita dituntut juga untuk memiliki kemampuan akan melek digital dan integritas digital serta memberikan pelayanan yang prima dan optimal, serta dituntut untuk melek teknologi dan memiliki integritas digital serta selalu berorientasi prima terhadap pelayanan yang inovatif. Singkatnya, materi kali ini memberikan pembelajaran bahwa seorang PNS profesional harus memiliki kemampuan smart management ASN maupun adaptif dan cerdas dalam digital sesuai dengan konsep smart ASN, sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang smart, pemerintahan yang efisien, dan juga pemerintahan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fatma yang telah memberikan pembelajaran sehingga saya memahami bahwa seorang PNS tidak hanya harus memiliki core values sebagai core values berakhlak, akan tetapi kita juga harus memiliki atau menjadi bagian smart governance tersebut. Demikian pengalaman saya mengikuti pembelajaran agenda 3 pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aris, luar biasa. Jadi memang isinya itu testimoni penjenengan menerima materi kaitannya dengan smart ASN dan juga manajemen ASN. Monggo selanjutnya yang LK2. Silakan Mas Samsul Aziz yang 3A terkait dengan manajemen. Ini tugas yang kelompok berarti. Iya. Oh, nggih. Tugas kelompok bukan LK2 ya, Mas? LK3 ya? Ya, Oke. LK3. Oh, nggih. LK2 itu video instansiku. Iya. Nggih. Berarti ini LK2 atau LK3 ini? LK2 dulu lah. Oh, nggih. Ngapunten Ibu. Dengan LK piro? Seingat saya kemarin Ibu waktu hari Jumat itu memberikannya tugas LK1 dan LK3. Satunya yang individu, yang LK3-nya yang kelompok, seperti itu Ibu. Yang LK2? Belum saya. Ya iya, wes kok. Sudah loh ya. Teman-teman, apa sudah? Sudah. Mas Ada. Afrian? Di BLC kan sudah. Ngapunten Bu. Hah? Teman kemarin itu kami waktu konfirmasi ke Ibu hari Jumat itu, tugas hari Jumat itu kan 2 nggih, yang ini yang Ya, individu oke. dan itu akan diaplikasikan hari Senin gitu. Nah, untuk yang LK itu 3 hari Selasa besok gitu kemarin Oh. konfirmasi ke Ibu. Ya, tapi memang ngumpulkannya sekarang. Enggak, yang sudah jadi aja kalau itu, video itu. Kalau yang belum ya nggak apa-apa. Tadi di angkatan 5 itu sudah ada yang jadi masalahnya. Udah ada yang jadi belum untuk video yang instansiku itu? LK2. Belum ada Bu, karena Belum kemarin ada. cuma satu pada itu. Oh ya, wes serak popo kalau belum Iya, ada. ngapun. Ya, sekarang berarti LK3. Monggo LK3A dan 3B. Ya, baik Ibu. Nggih. Izin share screen. Izin Ketua. Ini untuk presentasinya itu 1.1 atau saya semua atau bagaimana ini? Saja Mas, untuk menyingkat waktu Mas. Saya semua. Ya, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Fatma dan Mas
Ketua, Mas Afrian, terkait tugas kelompok, metrik penyelesaian isu utama dengan pemaknaan nilai berakhlak dan manajemen ASN. Kami berlima telah menyelesaikan berdasarkan hasil analisis APKL dan USG yang dilakukan pada agenda 1, diperoleh isu utama yaitu kurang update-nya konten di website Prodi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari tahun 2020. Ini kami mengambil dari core issue punyanya Mas Nur Afrianto sesuai kesepakatan kami bersama. Kemudian untuk kegiatannya nanti untuk yang pertama itu membuat konten workshop pengelolaan website. Tahapannya menentukan fokus workshop, menghubungi narasumber, dan melakukan workshop. Pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak dan manajemen ASN, karena kami kelompok A kebagian yang manajemen ASN, dan yang kelompok B itu kebagian yang smart ASN. Kami menjelaskan yaitu dari kegiatan pertama itu ada nilai berakhlak, yaitu kompeten, dan manajemen ASN itu pengembangan karir dalam hal kompetensi, yaitu manajemen ASN pengembangan kompetensi. Pelaksanaan workshop pengelolaan website dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola website sehingga kinerjanya meningkat. Kemudian pemaknaan yang kedua adaptif sesuai dengan nilai berakhlak dan kemudian sesuai dengan manajemen ASN. Menurut kami itu masuk ke dalam pengembangan karir dalam hal kebutuhan instansi, pengembangan kompetensi. Workshop pengelolaan website ditujukan untuk dapat memunculkan inovasi serta mengupdate teknologi baru. Kemudian pemaknaan yang selanjutnya yaitu kolaboratif dan manajemen ASN-nya pengembangan karir dalam hal kerjasama masuk ke dalam pengembangan integritas. Workshop pengelolaan website menjadi sarana untuk dapat bekerja sama dengan para ahli. Yang selanjutnya kegiatan yang kedua dari core issue itu membuat SOP dan jadwal pengisian konten. Langkah yang pertama yaitu mencari manual book website, kemudian membuat dokumen berisi petunjuk pengisian konten website yang belum ada di manual book, kemudian selanjutnya membuat jadwal penayangan konten. Pemaknaan, mohon maaf sebentar. Pemaknaan dari kegiatan tersebut yang pertama dari nilai-nilai ASN yaitu berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Secara manajemen ASN yaitu pelayanan publik, fungsi dan tugas, yaitu penyediaan manual book website bertujuan untuk menyediakan petunjuk pengelolaan website yang baik. Yang selanjutnya yaitu nilai berakhlaknya akuntabel dan manajemen ASN-nya yaitu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, masuk ke dalam kode etik, yaitu pembuatan jadwal pengisian konten mendorong pengelola website untuk konsisten dalam bekerja. Yang selanjutnya kompeten dan manajemen ASN-nya pengembangan karir dalam hal kompetensi, yaitu pengembangan masuk dalam manajemen ASN pengembangan kompetensi. Yang dilakukan yaitu manual book menjadi salah satu bahan ajar yang dapat digunakan oleh pengelola. Manual book menjadi salah satu bahan ajar yang dapat digunakan oleh pengelola untuk lebih memahami website. Yang selanjutnya yaitu nilai harmonis dan manajemen ASN-nya
perekat serta pemersatu bangsa, fungsi masuk ke dalam fungsi dan tugas. Manual book dan jadwal pengisian konten menjadi sarana untuk menyelaraskan tugas pengelolaan website. Kemudian loyal dalam nilai berakhlak dan manajemen ASN melaksanakan tugas kedinasan yaitu kewajiban. Jadwal pengisian konten mendorong dedikasi pengelola website untuk melaksanakan tugasnya. Untuk nilai selanjutnya yaitu adaptif dan untuk manajemen ASN-nya yaitu pengembangan karir dalam hal kebutuhan instansi yaitu pengembangan kompetensi, pembaruan manual book yang dimaksudkan agar dapat mengkombinasikan berbagai fitur baru sehingga pengelola dapat lebih kreatif. Masuk ke dalam kegiatan yang ketiga yaitu membuat rencana konten. Nanti yang dilakukan langkah-langkahnya Ibu, mendata konten yang sudah ada di website, kemudian melakukan koordinasi dengan prodi terkait konten baru yang perlu ditampilkan, kemudian selanjutnya membuat daftar konten baru. Pemaknaan dalam nilai-nilai berakhlak yaitu masuk ke dalam berorientasi pelayanan, kemudian dalam manajemen ASN-nya yaitu pelayanan publik, masuk ke dalam fungsi dan tugas, yaitu pendataan konten yang bertujuan untuk menghadirkan konten baru yang dapat memenuhi kebutuhan sivitas akademika. Nilai berakhlak masuk ke dalam manajemen ASN itu perekat serta pemersatu bangsa, masuk ke dalam fungsi dan tugas, koordinasi dengan prodi menjadi bentuk keselarasan visi dan misi perbaikan website. Kemudian nilai-nilai berakhlak masuk adaptif itu manajemen ASN-nya pengembangan karir dalam hal kebutuhan instansi yaitu pengembangan kompetensi. Penambahan konten baru yang merupakan bentuk kreativitas untuk menghasilkan website yang berkualitas. Masuk ke dalam kegiatan yang keempat, optimalisasi CMS. Langkah-langkah yang pertama dilakukan yaitu mempelajari fitur yang telah tersedia di website, kemudian menelusuri fitur yang mungkin bisa disajikan dalam website, dan yang ketiga mendesain letak fitur baru. Masuk ke dalam pemaknaan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, masuk ke dalam berorientasi pelayanan, dan dalam manajemen ASN-nya yaitu pelayanan publik, fungsi, dan tugas. Yang dilakukan mendesain letak fitur baru diperlukan untuk memberikan kepuasan pada pengguna. Kemudian nilai dasar ASN selanjutnya yaitu kompeten. Dalam langkah-langkah kegiatan tersebut yaitu kompeten dan manajemen ASN-nya itu pengembangan karir dalam hal kompetensi, yaitu pengembangan kompetensi. Kegiatan mempelajari fitur yang sudah ada di website menjadi cara pengelola untuk belajar lebih dalam sehingga nantinya dapat memberikan kinerja yang terbaik. Masuk ke dalam nilai yang ketiga yaitu adaptif dan manajemen ASN-nya pengembangan karir dalam hal kebutuhan instansi yaitu pengembangan kompetensi, penelusuran fitur baru yang mungkin dapat disajikan di website berupaya menghadirkan inovasi yang menarik. Yang kelima atau kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan mahasiswa serta alumni. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama melakukan penawaran kerjasama kepada mahasiswa dan alumni yaitu berbagai dokumentasi kegiatan dan pengalaman alumni tentunya. Kemudian yang kedua menyepakati konten yang akan dibuat yaitu pengalaman dalam mengejar beasiswa serta melakukan studi lanjut. Kemudian yang langkah yang ketiga itu menyepakati timeline pada website tersebut. Masuk ke dalam pemaknaan nilai-nilai dasar PNS yang pertama yaitu akuntabel. Dan manajemen ASN-nya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur itu masuk ke dalam kode etik.
yaitu kesepakatan konten antara pengelola dengan mahasiswa dan alumni merupakan bentuk transparansi kerjasama. Masuk ke dalam nilai dasar PNS yang kedua yaitu kolaboratif dan manajemen ASN, pengembangan karir dalam hal kerjasama yaitu pengembangan integritas. Kerjasama yang dilakukan dengan mahasiswa dan alumni memberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi demi kemajuan prodi. Kemudian selanjutnya yaitu langkah yang keenam yaitu membuat jadwal koordinasi, evaluasi serta sosialisasi. Mohon maaf, maksud kami yaitu kegiatan selanjutnya yaitu membuat jadwal koordinasi, evaluasi serta sosialisasi. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama melakukan koordinasi dengan tim website, pimpinan prodi maupun pihak lain yang berwenang. Yang kedua membuat jadwal koordinasi rutin. Yang ketiga membuat jadwal evaluasi rutin. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, maupun masyarakat. Pemaknaan pada nilai dasar PNS, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, dan manajemen ASN-nya yaitu pelayanan publik, masuk ke dalam fungsi dan tugas. Kegiatan sosialisasi menjadi sarana untuk memberikan sekaligus mendapatkan informasi untuk mengetahui kepuasan pengguna website. Masuk ke nilai dasar PNS yang kedua yaitu akuntabel dan manajemen ASN-nya melaksanakan tugas dengan jujur, itu masuk ke dalam kode etik, yaitu kegiatan koordinasi dan evaluasi menjadi sarana untuk melakukan pelaporan kinerja secara transparan. Kemudian nilai dasar PNS yang ketiga yaitu masuk kompeten dan manajemen ASN-nya pengembangan karir dalam hal kompetensi, yaitu pengembangan kompetensi. Kegiatan evaluasi merupakan momentum untuk terus belajar, memperbaiki kinerja pengelola. Masuk ke nilai dasar PNS yang ketiga yaitu harmonis dan manajemen ASN-nya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Masuk ke dalam kode etik, yaitu kegiatan koordinasi dan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh pengelola sehingga dapat saling membantu. Kemudian pemaknaan nilai dasar PNS yang terakhir yaitu adaptif. Kemudian masuk ke dalam manajemen ASN-nya pengembangan karir dalam hal kebutuhan instansi yaitu pengembangan kompetensi, kritik dan saran yang muncul saat koordinasi serta evaluasi menjadi bahan untuk berinovasi. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok A, Ibu Fatma. Mohon masukannya. Terima kasih. Oke. Untuk kelompok satu apa ini? Satu B ya? 1A, Ibu. Satu 3A ya? 3A. Nggih, mohon maaf, 3A. 3A. Ini sebenarnya nggak masalah ya. Ini pakai punyanya Mas Fian ya? Nggih, sesuai G. kesepakatan Mas menggunakan Fian boleh 1. sih. Nggih. Cuman di sana itu tertulis isu-isu aktual gitu loh, isu-isu aktual. Nah, ini mau diangkat nanti kalau ada misalnya ada penguji, lah kok ini ya aktualnya di kampus mungkin secara aktual seperti itu gitu loh. Jadi ini sebenarnya di sana judulnya ada isu-isu aktual, jadi isu secara umum ya, secara umum. Kemudian di sini yang apa namanya, yang kolom terakhir ini mungkin baru manajemen ASN ya, yang smart ASN-nya belum masuk ya? Yang smart ASN-nya, mohon maaf Ibu, di Oh di kelompok anu ya, 3B, nggih. lupa aku. G. Kelompok lain, siap, 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 siap. Oke, gitu nggih. Jadi eh sebenarnya bisa aja, mungkin ini bisa di perguruan tinggi gitu aja. Jadi ini apa ya, kurang update-nya konten website di eh, perguruan tinggi gitu aja. Jadi memang tidak spesifik. Jadi untuk menghindari daripada mengganti ya, karena di sana tulisannya adalah isu aktual gitu loh. Jadi misalnya ini prodi pendidikan fisika tempatnya malah dihapus saja yang ini.
ya, karena kan itu isu aktual, gitu. Mungkin isu aktual di perguruan tinggi gitu aja, ya, gitu nggih. Nggih, daripada nanti harus mengubah kan isu aktual, jadi umum sifatnya sebenarnya. Oh, oke. Oke, kalau misalnya ini di perguruan tinggi, kemudian mungkin saja mengangkat isu aktual di madrasah kan gitu. Jadi secara umum ya, secara global nyebutnya. Jadi ini lebih baik dihilangkan tempatnya aja kalau yang ini. Oke. Gitu nggih. Terus yang LK2 belum pada jadi ya? Bapak Ibu, untuk LK2 hari ini nggih, saya tunggu yang pembuatan video instansiku itu, nggih, karena Baik. nanti saya harus dapat nilainya. Walaupun sebenarnya dibikin dulu nggak apa-apa. Tadi di kelompok yang lain itu sudah pada bikin, cuman mungkin kurang sempurna. Jadi nanti setelah diberi masukan di sini bisa disempurnakan. Tapi kalau ini nanti kan penjenengan harus segera upload aja, segera upload. Yang penting kalau instansiku itu silakan nanti videonya dinarasikan ya instansi penjenengan masing-masing sesuai yang ada di ini. Coba ini stop screen dulu Mas. Oke, baik Ibu. Saya tak share screen dulu. Oke. Jadi ini saya mana sih coaching. Yang ini mana sih? Salah salah. LK1. LK2 ya. Nah ini. Jadi LK2 ini kaitannya dengan ini. Buatlah konten berupa video dengan tema aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Jadi eh, nanti videonya itu menampilkan penjenengan ya sebagai ASN pada instansi tersebut. Kemudian kondisi instansi penjenengan, jangan cerita. Kemudian silahkan ditampilkan juga gambarnya. Misalnya di instansi saya itu ada PTIP misalnya. Mana PTIP kondisinya seperti apa. Dan ada perpustakaan. Kemudian ada kondisi seperti apa yang di sana itu mendukung kinerja penjenengan gitu. PTSP ya. PTSP itu misalnya tentang apa, untuk apa, tujuannya apa. Kemudian perpustakaan itu untuk apa? Ya, perpustakaan di madrasah misalnya untuk apa? Ya, gitu. Misalnya ada eh, apa istilahnya bagian-bagian apa saja di instansi pendidikan ceritakan saja. Kemudian rencana kontribusi penjenengan itu sehingga nanti mewujudkan smart governance di instansi penjenengan. Itu rencana penjenengan apa? Gitu. Ya, setelah penjenengan nanti benar-benar sudah intensif menjadi ASN di instansi tersebut. Itu ya. Kemudian untuk LK1 itu nanti diupload di website penjenengan masing-masing. Ya, apa namanya kalau penjenengan punya website atau punya medsos ya, bisa IG, bisa Twitter, bisa Facebook, bisa apa namanya. Nah, itu penjenengan share di sana, linknya yang dikirim ke BLC. Nah, jangan lupa tag IG BDK Semarang dan IG saya ya. Saya punya IG, punya Facebook yang aktif tuh IG sama Facebook ya. IG nanti tag aja semua ya, Fatma Widya Stuti gitu sama Facebook saya. Tuh, kan bisa tersebar ya kan. Kemudian untuk yang LK2 ini di link YouTube di YouTube ya, dikirim di YouTube, linknya yang dikirim ke BDK Semarang ya. Bisa di tag juga di YouTube-nya BDK Semarang dan di YouTube saya juga ada itu, tapi nggak begitu aktif sih, tapi nggak apa-apa. Jadi jenengan share-nya jadi banyak gitu kan. Kemudian yang LK3 tadi ini aja dalam bentuk PDF nanti ya, dalam PDF. Kemudian silakan dikirim eh, di BLC tulisannya tadi. Gitu nggih.
Ya, untuk yang LK2. Gitu, jadi siap-siap saja Bapak Ibu untuk hari ini bisa dikumpulkan ya sampai jam 21. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kembali ke LK1. Monggo siapa yang mau selanjutnya tampil selanjutnya LK1 lagi. Monggo yang tadi sudah ditunjuk Mas Fian ya. Tadi terakhir ditunjuk untuk yang 3B Bu, yang Smart ASN Bu. Oh ya, LK1 dulu. Oh, oke. Atau Silakan dari. nggak apa-apa lah, biar selang-seling maksudku. Oh, oke. Biar nggak Baik. jenuh ya. Oke, Nah, LK1 lagi. tadi kan untuk LK1 kan dari kelompok 3B gitu, dari Oke, 3A. oke, monggo. Saya minta dari Bu Nur Ida mungkin sudah Pak apa namanya Pak Aris, sekarang ganti Bu Nur Ida. Siapa? Bentar. Oke, monggo. Izin share screen deh, Bu. Oke, Mbak. Ini udah bagus ya Mbak Nur Ida. Suaranya belum di ini Mbak, belum munculkan di share ininya. Segmen Kenapa, 3 Pak? ini. Suaranya belum muncul, Pak. Belum. Ya, caranya apa, Pak? Gimana Ah, nih? jenengan dulu, stop share screen dulu, terus nanti pilih share screen lagi, terus Mm-mm. dicentang share sound-nya itu. Share sound. Oh iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida Farida dari kelompok 3 Angkatan 4 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2025. Pada saat ini saya menyampaikan learning journal tentang pembelajaran agenda 3, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Adapun Smart ASN sendiri itu meliputi tentang digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kemudian untuk manajemen ASN sendiri itu tentang pengelolaan ASN agar menjadi pribadi yang profesional, kemudian memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, kemudian bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Pada saat pembelajaran agenda 3, kami didampingi oleh Ibu Fatma. Pembelajaran kami melalui diskusi dengan membahas tentang isu aktual yang kami pilih dengan cara mempresentasikan hasil tugas kami. Kemudian oleh Bu Fatma kami mendapatkan masukan dan arahan tentang implementasi Smart ASN dan manajemen ASN pada tugas kami, sehingga kami lebih paham dan lebih mengetahui tentang kegiatan-kegiatan mana yang merupakan meliputi manajemen ASN dan Smart ASN sendiri. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus kami melakukan diskusi kelompok dengan tugas yang diberikan oleh Bu Fatma, yaitu memilih salah satu isu aktual yang kemudian diimplementasikan di dalamnya manajemen ASN dan Smart ASN. Kami memilih salah satu isu aktual yang dari salah satu anggota kelompok yang kemudian kami bahas bersama untuk mendeskripsikan implementasi dari Smart ASN dan manajemen ASN pada kegiatan tersebut. Terima kasih, sekian learning journal pada pembelajaran agenda 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin stop Waalaikumsalam. share Ibu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Matur nuwun. nggih, Mbak Nur. Nggih, udah bagus. Karena memang videonya hanya 3 menitan, nggih. Jadi yang penting ini adalah isinya itu testimoni ya, testimoni penjenengan mengikuti materi ini di agenda 3 itu aja. Ya, apa yang sudah penjenengan diskusikan, apa yang sudah Anda dapatkan materinya. Oke, itu aja. Oke, sekarang bisa ke tadi yang 3B ya, yang tugas yang 3B. Monggo, silakan. Apakah sudah Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya buatan kedengaran. Bu siapa ini? Sudah terdengar ya Bapak Ibu? Tapi kurang keras, Bu. Kurang kenceng, Bu. Apakah sudah jelas? Oke. Di sini kami memutuskan untuk mengangkat isu aktual milik Ibu Ma'rufah Muasyarah. Di sini kami akan mengaitkan antara nilai-nilai penggunaan media pembelajaran interaktif pada pelajaran matematika. Kegiatan ini ada 5, yaitu pertama dimulai dengan perencanaan, kemudian pembuatan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan juga Suaranya mana, Bu? Halo? Udah itu, kenceng. Untuk kegiatan di sini, mohon maaf Bu, saya ulangi, meliputi 5 aspek, mulai dari perencanaan, kemudian pembuatan, pelaksanaan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Adapun tahapan untuk kegiatan yang pertama, di sini ada 3. Untuk kegiatan perencanaan diawali dengan konsultasi kepada mentor, kemudian mendata aplikasi edukatif berbasis teknologi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif, dan merencanakan untuk menggunakan aplikasi Canva dan Quizzes yang akan digunakan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif dan tentunya digunakan untuk pembelajaran matematika. Adapun di sini pemaknaan terkait core values berakhlak dan juga smart ASN. Yang pertama harmonis. Harmonis di sini melakukan komunikasi dengan mentor. Nah, di sini kaitannya dengan smart ASN adalah pada aspek digital culture. Sebagaimana yang kita ketahui, smart ASN di sini ada 4 aspek, mulai dari digital skill, kemudian digital ethic, digital culture, dan juga digital safety. Kemudian untuk yang B, yaitu kompeten. Ya, di sini mampu menyesuaikan dan mencontohkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan baik. Di sini termasuk ke dalam Smart ASN Digital Ethics, karena di sini kita menyasar bagaimana teknologi tersebut digunakan dengan bijak sesuai dengan etika-etika dalam penggunaan media.
Dan yang C yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memilih aplikasi edukatif berupa Canva yang paling berdampak positif bagi siswa. Karena di sini akan menggunakan media Canva, maka masuk ke dalam Smart ASN dari aspek digital skill. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu masuk pada tahap pembuatan media pembelajaran interaktif yang akan digunakan dalam pelajaran matematika. Di sini ada 3 tahapan, yaitu menentukan materi ajar dulu, kemudian menyusun modul ajar ataupun RPP yang tentunya terintegrasi dengan media pembelajaran, dan yang C, membuat media pembelajaran interaktif. Untuk pemaknaannya sendiri, di sini akuntabel untuk aspek berakhlak. Kemudian digital safety, di mana di sini membuat perencanaan tertulis yang sistematis dan terstruktur. Kemudian berakhlak yang adaptif, dan Smart ASN-nya bagian digital skill, di mana di sini menggunakan teknologi secara produktif. Kemudian ada kolaboratif dan juga digital ethic dari Smart ASN-nya, yaitu dengan bekerja sama dengan rekan dalam menggunakan uji coba. Izin menambahkan Bu, di sini untuk kolaboratif kita juga bisa menambahkan digital culture karena karena melibatkan orang lain untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk yang terakhir yaitu loyal, masuk ke dalam digital skill, di mana termasuk dalam komitmen menyusun pembelajaran yang terbaik. Nah, untuk kegiatan yang ketiga masuk ke dalam tahap pelaksanaan, yaitu melakukan uji coba media pembelajaran secara interaktif. Tahapan yang pertama yaitu memastikan perangkat baik laptop, gadget, proyektor maupun jaringan internetnya dapat digunakan untuk mengoperasikan Canva dan juga Quizzes. Kemudian bagian B, memberikan sosialisasi kepada murid terkait dengan cara penggunaan media pembelajaran serta manfaatnya. C, murid mencoba mengakses media pembelajaran tersebut. Dan D, guru mencatat respon dan keterlibatan murid dalam aktivitas serta kendala teknis atau non-teknis apa saja yang terjadi selama uji coba. Adapun keterkaitan dengan berakhlak dan juga Smart ASN, di sini ada yang H, kompeten, sesuai dengan aspek tahapan memastikan perangkat, yaitu dari digital skill. Di sini kami deskripsikan yaitu dengan menguasai alat dan platform teknologi untuk mendukung pembelajaran. Di sini sudah tertera pada tahapan tadi bagaimana kami memastikan laptop maupun perangkat lainnya dapat digunakan selama proses pembuatan Canva dan juga Quizzes. Kemudian yang B, harmonis, ya, menambahkan budaya belajar digital di lingkungan kelas. Di sini termasuk ke dalam digital culture karena sama seperti sebelumnya, culture di sini berarti adanya kerjasama atau pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Bahkan di Canva sendiri kita bisa menambahkan aspek kolaborasi saat pembuatan dan bisa disetting juga apakah kolaborator tadi hanya mengedit, menonton ataupun dapat memberi komentar. Kemudian untuk C, akuntabel dan Smart ASN-nya adalah digital safety, yaitu menghargai privasi murid dengan membiarkan murid mengakses masing-masing akun mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, akuntabel, Smart ASN-nya digital ethic, yaitu menjunjung etika digital dengan bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan. Di sini bisa kami jelaskan secara singkat bagaimana baik guru maupun kolaborator tadi, baik pengajar lain maupun murid, bisa bertanggung jawab terhadap materi-materi yang diberikan ataupun bagaimana mereka membagikan link untuk kolaborasi. Jadi di sini tentang bagaimana etika saat menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian tahap keempat yaitu melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif, Canva dan juga Quizzes. Nah di sini pada tahapannya ada merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPP, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana di awal, ya. Dan di sini
Untuk aspek ASN berakhlaknya kita klasifikasikan untuk akuntabel dan juga digital skill di Smart ASN-nya. Dengan bertanggung jawab atas rencana pembelajaran yang sudah dibuat, murid maupun guru tidak hanya mampu menggunakan aplikasi tersebut, tetapi juga terampil dalam menggunakan fitur-fitur aplikasi agar materi lebih menarik. Tentunya penggunaan di sini juga harus bijak, ya. Bagaimana mereka memilih elemen-elemen yang digunakan, karena kami dari instansi Kemenak berarti kita juga memilih apakah gambar elemen tersebut atau foto-foto tersebut layak untuk digunakan pada proses pembuatan media interaktif tadi. Kemudian yang bagian B, berorientasi layanan, yaitu digital culture. Sini melaksanakan pembelajaran dengan memberikan dukungan terbaik untuk murid atau siswa. Adapun yang terakhir adalah evaluasi serta tindak lanjut apa yang dapat kita gunakan untuk media interaktif dalam pembelajaran matematika tadi. Untuk tahapannya ada merencanakan konsep evaluasi. Kita mau menggunakan evaluasi apa? Apakah menggunakan Google Form ataupun Office 365? Kita nanti akan merencanakan dan menentukan evaluasi apa yang akan digunakan. Kemudian ada proses pelaksanaan evaluasi itu sendiri terhadap penggunaan media interaktif dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir menentukan tindak lanjut apa berdasarkan evaluasi yang sudah kami lakukan. Nah, di sini untuk pemaknaannya sendiri dari aspek adaptif dan juga digital skill, di mana baik guru maupun murid memanfaatkan teknologi untuk mengukur kemampuan siswa. Dari sisi siswa sendiri, apabila dia sudah bisa menggunakan atau membuat aplikasi ataupun mengoperasikan Canva, ini bisa menjadi salah satu alat ukur kemampuan mereka sendiri. Kemudian akuntabel dan digital ethics, menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi digital selama proses evaluasi. Dan yang terakhir, aspek berakhlak orientasi pelayanan dan juga Smart ASN Digital Safety, yaitu melindungi data dan informasi pribadi siswa dengan tetap menjaga integritas hasil evaluasi. Sekian presentasi dari 3B. Apakah mungkin dari anggota 3B ada yang mau menambahkan? Mungkin Bu Ma'rufah, Pak Ismail, Pak Ula, ataupun Pak Aris. Cuma Monggo, ada yang mau menambahkan? Izin masuk Ibu. Ye. Kemarin kan sebenarnya untuk yang di LK-nya itu kan isu aktual beserta dampaknya Ibu. Ya, betul. Cuman di sini kan belum kami sertakan. Ini kami coba susun, nanti mohon bimbingannya Ibu. Misalkan ada hal-hal yang perlu kami tambahkan. Ini kami sertakan juga untuk data faktual yang terjadi di lapangan. Karena ini di madrasah saya, jadi saya tambahkan Ibu. Izin share screen. Mbak Nikita bisa stop share dulu. Nih, ini data faktualnya Ibu, berdasarkan hasil observasi di lapangan, ternyata dari 25 ruang kelas yang ada di madrasah kami, madrasah saya itu hanya ada 8 ruang yang baru memiliki Smart TV. Terus kemudian ada proyektor, akan tetapi untuk proyektornya itu belum maksimal, belum bisa digunakan secara menyeluruh karena jumlahnya terbatas, jadi hanya bisa digunakan secara bergantian. Kemudian akses internet juga masih terbatas dan tidak stabil, Ibu. Jadi hanya ruangan tertentu yang bisa mengakses. Kemudian hasil wawancara saya dengan guru dan siswa yang ada di sini juga ternyata sebenarnya itu banyak dari guru-guru yang ingin menggunakan media digital, akan tetapi terhambat keterbatasan fasilitas tadi, karena hanya ada beberapa kelas saja yang baru memiliki Smart TV. Kemudian siswa juga ternyata ketika pembelajaran matematika itu banyak yang motivasinya itu kurang, dan mereka berharap kalau pembelajaran matematika itu
didukung dengan media visual dan juga pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian untuk sarana laboratorium komputer sendiri sebenarnya ada Ibu, cuman untuk jadwalnya itu tidak terjadwal secara khusus ketika misalkan ada pembelajaran matematika. Terus kemudian perangkat komputernya juga masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah siswa dalam satu kelas. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Nikita terkait kegiatan dan juga tahapan-tahapan yang rencananya akan saya laksanakan ketika aktualisasi nanti. Di sini akan berdampak ketika isu ini tidak diselesaikan. Itu yang pertama dampak bagi peserta didik. Menurunnya motivasi belajar karena metode pembelajarannya kurang menarik dan membosankan. Bahkan ada beberapa laporan itu ketika pembelajaran mereka itu tidur, Ibu. Jadi mungkin karena memang pembelajarannya kurang menarik dan ada beberapa juga yang memang anak pesantren. Sebenarnya itu bukan jadi alasan juga kan, tetapi mungkin karena pembelajarannya kurang menarik, akhirnya mereka ngantuk dan tidur. Kemudian untuk matematika di madrasah aliyah itu kan konsepnya juga sudah abstrak. Ketika kita mengimbangi dengan media pembelajaran yang interaktif itu insya Allah akan lebih mudah dipahami walaupun mungkin nanti tidak 100% langsung paham akan tetapi sebagian besar insya Allah lebih mudah dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Kemudian hasil belajarnya rendah ketika isu ini tidak terselesaikan karena motivasi belajar kurang, kemudian konsep yang dipahami juga susah, akhirnya hasil belajar juga rendah. Kemudian dampak bagi guru, ini guru kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran inovatif. Padahal pembelajaran yang sekarang yang mengikuti perkembangan zaman itu kan digital, semua serba digital. Ketika dampak isu ini tidak terselesaikan, maka guru akan mengalami kesulitan. Kemudian rendahnya pemanfaatan teknologi yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Kemudian dampak yang ketiga, dampak bagi madrasah. Madrasah-madrasah lain mungkin akan melaksanakan program digitalisasi pendidikan seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Itu kan Menteri Agama menggalakkan digitalisasi program pendidikan. Ketika isu ini tidak terselesaikan, maka madrasah kami akan tertinggal dalam program ini. Kemudian citra madrasah otomatis akan kurang kuat di masyarakat. Itu untuk dampak yang terjadi jika isu ini tidak terselesaikan, Ibu. Itu yang dapat saya tambahkan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marfuah ya. Ini kelompok berapa Maaf, Ibu. jenengan? 3B, Ibu. 3B. Nah, ini aja yang Oke. dipakai. Karena kan itu isu aktual. Jadi isu aktual secara umum sebenarnya itu. Jadi ini Berarti nggih. pakai ini aja. Berarti nanti tinggal ditambahi yang dampaknya itu nggih, Ibu. Oke, dampaknya apa? Solusinya apa kan harus disertakan tuh. Nggih. Jadi Nggih. solusinya Baik. menurut menurut kelompok penjenengan karena ini kelompok ya. Menurut kelompok penjenengan Oke. itu seperti apa kalau ada kendala seperti itu gitu. Nggih. Itu aja sih. Berarti untuk yang nggih, untuk yang tugas ini yang LK3 nanti bisa kami perbaiki, Ibu. Oke, enggak apa-apa masih bisa. Ini jenengan perbaiki, pokoknya saya tunggu sampai nanti jam 21. Semuanya sebenarnya LK1, LK2, dan LK3. Itu. Lah, kebetulan LK2 karena belum ada yang membuat, jadi eh, nggak bisa ini ya, saya nggak bisa menyampaikan hanya teknisnya aja kan penjenengan saya kira sudah punya sih video-video ya tentang instansi penjenengan. Nah, nanti tinggal penjenengan edit-edit aja gitu. Jadi nanti tinggal jam 21 tinggal diupload semua untuk ini untuk tugas LK1 sampai LK3 di asinkronus 1 ini nggih. Tugasnya kan 3 itu. Harus sudah dikumpulkan jam 21. Gitu nggih. Nah, yang dipakai ini aja punyanya Mbak Marfuah aja walaupun tadi di madrasah penjenengan tapi apa disampaikan saja secara umum gitu aja karena memang isu-isu Oke. aktual dan ini tugas kelompok gitu. Jadi memang Nggih, nggih. enak yang ini. Gitu aja nggih. Nggih. Oke. Berarti untuk yang mandua seraganya nanti dihilangkan nggih, Ibu. Nggak usah aja. Untuk yang Nggih. manfaat seraganya nggak usah ditulis. Ya, jadi istilahnya ini isu aktual di madrasah gitu aja. Itu kan rata-rata kan seperti itu sebenarnya. Nggih. Gitu nggih.
Oke. Karena yang LK3 sudah selesai, kembali ke LK1. Kita sampai punya waktu sampai jam 12.30 Bapak Ibu. Yang LK1 lagi monggo silakan siapa? Untuk yang LK1 kita kembali ke tadi udah kelompok A, sekarang ke kelompok B dari Pak Nurullah. Oh, Nurullah anu ya? Oh, nggak ada di anu ya? Ruangan ya? Oke, mungkin karena terkendala jaringan. Ya ke Mas Ismail. Silakan Mas. Siap, Pak. Saya bagikan dulu, Pak. Dari dulu, Pak. Saya udah. Monggo siapa ini? Saya kirimkan ke Pak Nur ya, Pak ya. Iya, Tolong iya. dibantu Iya. share ya, Pak ya. Iya. Baru di WA Pak Nur. Iya, belum masuk. Atau ditutup saja nggak apa-apa Pak. Misalnya belum masuk. Oke, baru masuk. Tolong ya Pak Nur ya. Ini saya cari kok nggak bisa nge-share video di sini. Biasa, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail, peserta Latsar CPNS kelompok 3. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya terkait
terkait pembelajaran agenda 3 khususnya Smart ASN. Selamat menikmati. Di sesi sinkronus kami melakukan Zoom meeting dengan Bapak Subhan, terus dilanjutkan dengan Zoom meeting dengan Ibu Nurul dan Ibu Fatma selaku pemateri yang intinya menjelaskan tentang pentingnya Smart ASN. Ada banyak sisi baru yang saya dapat, misalnya bagaimana seorang ASN tidak hanya harus cakap teknologi, tapi juga punya integritas, berjiwa hospitality, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Di kelompok tentang studi kasus penerapan digitalisasi pelayanan di satuan kerja saya, kami saling berbagi ide dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Setelah sesi sinkronus, saya lanjut eksplorasi materi secara mandiri di mode asinkronus. Saya baca tentang literasi digital ASN, salah satunya tentang digital etik. Saya tonton beberapa video tutorial di PLC dan cari referensi tambahan tentang etika bermedia sosial bagi ASN. Ternyata banyak hal detail yang harus diperhatikan, mulai dari cara komunikasi, berbagi informasi, sampai menjaga citra diri dan instansi di platform digital. Saya juga sempat mengerjakan latihan soal-soal dan mencari contoh-contoh implementasi Smart Governance yang sudah berjalan baik di satuan kerja saya. Inti dari yang saya lihat di video adalah pentingnya dalam beretika di media sosial bagi ASN. Pengalaman belajar di agenda 3 ini benar-benar membuka wawasan saya. Saya jadi sadar bahwa menjadi ASN di masa depan itu tantangannya semakin kompleks. Gak cukup hanya pintar, tapi juga harus lincah beradaptasi dengan teknologi. Dan yang paling penting tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Materi Smart ASN ini menguatkan tekadku untuk bisa berkontribusi lebih optimal menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Saya berharap ilmu yang sudah saya dapatkan bisa jadi bekal untuk terus belajar dan berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik. Sekian learning journey dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas siapa yang ditembak? Siapa? Mas Ismail. Ismail. Ya, Ismail, Bu. Ismail, Makasih oke. Pak Nur dan Oke. Bu Fatma. Oke, terima kasih. Monggo yang lain masih LK1 nggih berarti? Yang lain. Yang itu, Mas Ali Muruk. Ali Murtado, monggo Mas Ali. Suaranya belum dimunculkan, Mas. Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alim Petanto, peserta Latsar CPNS tahun 2020 Angkatan 4 Kelompok 3 dari Kemenag Kabupaten Grobogan. Izin menyampaikan tentang pengalaman pembelajaran sinkronus maupun asinkronus pada agenda hari ini, agenda 3 terkait materi manajemen ASN dan Smart ASN bersama Ibu Fatma. Yang pertama, saat sinkronus
kita diminta untuk mempresentasikan core isu yang kita pilih dan kita jelaskan tahapan-tahapan dan kegiatannya. Kemudian tahapan-tahapan tersebut itu masuk pada manajemen ASN, yang mana contoh saya mengambil digitalisasi duplikat akta nikah, yang mana tahapannya salah satunya adalah koordinasi dan konsolidasi. Hal tersebut masuk manajemen ASN terkait ASN yang profesional. Kedua, adanya bimbingan dan teknis dengan menghadirkan narsum ahli digital, termasuk sebagai pengembangan kompetensi seorang ASN. Selanjutnya, saat asinkronus, saya dan rekan satu kelompok mendiskusikan satu isu yang kami pilih untuk dijelaskan terkait kegiatan tahapan-tahapan, yang mana nanti sama seperti saat sinkronus kita menemukan atau kita selanjutnya terkait pengalaman pembelajaran asinkronus. Saya dan rekan-rekan satu kelompok diminta oleh fasilitator untuk mengangkat salah satu core issue di antara isu-isu yang kami angkat, yang nantinya kegiatan dan tahapan-tahapannya kita analisis. Hal tersebut ada korelasinya dengan nilai-nilai manajemen ASN, yang mana seperti yang saya sampaikan tadi saat sinkronus, seperti profesionalisme, kode etik, terus pengembangan kompeten, integritas, moralitas, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Ali. Jangan lupa nggih Bapak Ibu untuk LK1 di tag di medsos penjenengan, website penjenengan, kemudian nanti di tag ke medsos kami BDK Semarang dan boleh medsos saya. Itu jangan lupa linknya nanti dimasukkan di BLC. Gitu nggih. Eh Karena ini sudah duhur, saya ini izin share screen. Mungkin untuk kelompok ini dulu nggih, yang lainnya nanti bisa didiskusikan lagi, kemudian masih bisa direvisi, nggih, diperbaiki, sehingga nanti diupload nggih di jam 21. Saya izin share screen. Jadi ini yang selama ini kita pelajari, Bapak Ibu, untuk yang agenda 3 nggih. Untuk agenda 3 kita overview saja, itu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian ini saya kira di MOC sudah nggih, kita hanya review aja sebentar. Ini ada undang-undangnya, ya sistematika seperti ini. Ini saya langsung saja ke jabatan hak kewajiban ASN ya. Kemudian kelembagaan. Nah ini manajemen ASN. Jadi kita ke sini ya Bapak Ibu. Jadi isu-isu penjenengan yang penjenengan angkat itu nanti ada keterkaitan dengan manajemen ASN di sini. Ya, ruang lingkupnya apa saja? Di sini bisa perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta karir, pengembangan kompetensi, pemberian dan pengakuan, pemberhentian, ya. Kemudian berdasarkan ini dilakukan berdasarkan sistem merit, ya, pada di sini, pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil, wajar, ya, tanpa membedakan ini syarat dan lain sebagainya. Kemudian ini berakhlak, ya, kemarin sudah sebagian untuk berakhlak, ya. Jadi untuk
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ya sudah termasuk juga. Dan jangan lupa ditambahkan tadi yang di depan tadi. Oke, kemudian pengembangan karir, pengembangan talenta, pengembangan kompetensi. Nah, ini juga bisa masuk di manajemen ASN. Kemudian penghargaan, ya pengakuan, pemberhentian. Jadi isu-isu itu bisa panjenengan dapatkan dari sini. Ya, menurut panjenengan penghargaan itu harus diberikan secara adil, layak, kompetitif, yang seperti itu. Kemudian yang ini, yang smart, yang smart ASN. Di sini ada 3 di sini literasi digital, pilar literasi digital bisa implementasi, ya implementasinya. Nah, ini literasi digital itu apa? Di sini kecakapan menggunakan media digital. Nah, ini tidak hanya mampu mengoperasikan alatnya, tetapi juga bermedia, ya penuh tanggung jawab. Ya, kemudian juga dilihat dari ini kemarin ya, digital skills, digital literasi culture, kemudian digital ethics dan juga digital safety. Ini juga harus ada komponen yang masuk ke Smart ASN ini Bapak Ibu. Jadi dua-duanya harus ada, manajemen ASN dan Smart ASN. Literasi digital di sini ya. Regulasi kebijakannya secara pengendalian, kemudian juga ada aplikasi enggak, ya, punya aplikasi apa tertentu apa, kemudian infrastrukturnya lengkap tidak. Tuh. Terus ini implementasinya kemarin sudah nggih. Jadi ada digital skill, nah, kemudian mengetahui, memahami, menggunakan, mengoperasikan. Digital culture itu kemampuan membantu, mengurangkan, membiasakan, memeriksa, membangun. Ya. Jadi keseharian, dalam keseharian itu memang sudah familiar, ya, sudah familiar dengan serba digital atau digitalisasi. Ya. Budaya digitalisasi itu sudah harus ada. Ya, kemudian ethics ya, kemarin itu. Mengelola dengan etika yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bagaimana beretika ya, dalam bermedia digital itu. Ya, jadi tidak boleh syarat, tidak boleh bullying tentang bullying, tidak boleh tentang berita-berita hoax ya yang ditampilkan di sana. Misalnya seperti itu contoh aja, banyak contohnya. Kemudian secara safety, nah ini. Ya, jadi harus ada perlindungan ya, perlindungan apa? Data pribadi, ya, keamanan secara digital ya, dalam mengelola website atau akun medsos ya, baik pribadi dan juga instansi, kedua-duanya. Ini secara safety. Ya, jadi misalnya menggunakan password ya, password yang benar-benar aman, itu unik, kode unik dan lain sebagainya. Itu nggih. Nah, ini untuk etika ini banyak. Ini untuk tantangannya dan lain sebagainya, cakap, ini digital skill, kemudian aman, ini juga safety tadi. Berbudaya. Tadi nggih. Gitu nggih secara rangkuman secara keseluruhan Bapak Ibu untuk lebih menguatkan ya untuk apa namanya materi-materi yang disajikan dalam agenda 3 ini yaitu kompetensi apa namanya manajemen ASN dan juga smart ASN. Itu nggih. Jadi nanti silakan LK1, LK2 dan LK3 panjenengan revisi bisa ditambahkan kalau ada yang kurang ya bisa dihilangkan kalau memang tidak tepat gitu. Itu nggih. Bapak Ibu. Nggih, Bu. Untuk selanjutnya nanti saya tunggu. Ya, kemudian bisa saya akhiri karena ini penjenengan juga harus isoma dulu, ya. Karena nanti saya di kelompok 4 itu jam 12.30. Ya. Izin bertanya, Bu. Jelas, maaf. Ya. Gimana, Pak, Mas? Ini saya konfirmasi terkait tugas itu agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Ya.
Jadi kalau kami lihat di PLC itu kan sudah ada 3 set yang sekiranya itu Mm-mm. belum kami kerjakan. Yang tugas pertama itu yang LK1 sudah nggih tadi. Yang Oke, LK3 juga sudah nggih, nanti tinggal ada oke, revisi. Nah, oke. di sini untuk yang LK2 itu kan membuat konten video. Ya, Temanya aku, instansiku, dan rencana kontribusi mewujudkan mm-mm. smart governance. Nah, Mm-mm. untuk rencana kontribusi ini, apakah kami sesuaikan dengan isu masing-masing atau pribadi? Penjenengan bercerita aja dengan kondisi instansi penjenengan. Jadi penjenengan kan sebagai ASN di instansi penjenengan. Nah, kondisi ASN, kondisi apa namanya, instansi penjenengan seperti apa? Kemudian posisi penjenengan sebagai apa? Kemudian kedepannya untuk membentuk yang apa smart governance itu rencananya mau apa dengan kegiatan ini? Disesuaikan aja. Itu isu yang penjenengan angkat sesuaikan juga boleh. Sesuaikan dengan isu yang penjenengan angkat, tapi memang ini khusus di instansi penjenengan gitu. Ya mungkin sesuai dengan tugas yang kemarin yang di agenda diskusikan guys sebagai dasar di agenda 3 ini juga bisa. Tapi ini memang versi videonya gitu. Baik, untuk itu cukup jelas. Lalu untuk yang LK4 itu kan kami berarti buat learning journal lagi nggih di hari ini Ya, nggih. oke. Baik. Karena untuk bahan Lalu diskusi untuk besok pagi. nggih. Lalu untuk yang LK5 ini kan saya juga buka untuk uploadnya itu maksimal hari ke-11 berarti kan hari sekarang. Apakah ini juga harus hari ini juga atau mungkin bisa besok gitu? Bisa besok itu. Yang untuk asinkronus 2 bisa besok Oke. jam 21. Berarti intinya Oke. nggih, Tapi berarti tetap tetap untuk diskusi besok intinya penjenengan memang harus buat dulu gitu. Dibuat dulu oh kan nggih. makanya kan Ber- kita sampaikan di sinkronus kemarin, Pak. Bu, tugas-tugas di asinkronus 1 dan asinkronus 2 itu kenapa kita sampaikan di kegiatan sinkronus karena penjenengan biar bisa mempersiapkan ya itu kan tidak lama toh. Misalnya hanya durasi 3 menitan videonya. Itu nggih dan penjenengan itu sudah punya video-video apa namanya di instansi penjenengan itu juga sudah punya kan video-video apa misalnya di sekolah atau di kampus penjenengan itu kan sebenarnya sudah punya bisa diambilkan dari situ kemudian penjenengan menarasikan gitu aja yang sesuai dengan kebutuhan penjenengan gitu nggih Mungkin saya kira dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanya. Dari Berarti sekretaris ini tadi ya Pak sudah ya, mencatat. Oh ya, silakan Ismail. monggo Mas Ismail udah paham saya Bu, Pak. Makasih Pak. Oke. Yang lain? Saya Mas. Ini Oke, silakan berarti jam Samsul. 1 nanti masuk lagi atau bagaimana ini Mas? Atau sudah selesai sampai jam ini terus kemudian kita membuat LK2 itu? Kalau untuk iya timelinenya berarti kan nanti kita ketemu sore gitu. Setelah sore nanti setengah 4 dengan Pak Subhan. Oh, berarti Coaching. bersama Bu Fatma sampai sekarang selesai. Ini iya nggih. selesai Oh, nggih. Siap. Nek ngoten kula tak buat itu di KUA. Oke, itu nggih Bapak Ibu, saya akhiri untuk kegiatan asinkronus 1 untuk siang hari ini. Mudah-mudahan nanti lancar nggih, tidak ada kendala suatu apa nggih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu Mas Mbak. Saya akhiri akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Terima Matur kasih. suwun Boleh, Bu Bu. Fatma. Nggih. Mbak Marfuah masih di sini. Silahkan itu Pak. Rekamannya. Masuk rekaman lagi. Mohon maaf. Di stop pandang Pak.